الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين. ثم خصوصا إلى شيخنا كي حجي سحمد بن حمد مختار وكي حجي علوي بن حجي محمد زين وكي عبد شيخ بن كي عبد الغني وكي عبد الرحمن بن كي عبد الغني. ثم إلى شيخنا كي حجي سفيان بن كي مسعود وكي أحمد كفر بن كي عبد الرحمن وكي أسنى بن حجي محمد طيب وكي حجي سعد بن حجي محمد طيب وكي إسحاق بن حجي صالح وكي حجي مواد بن حجي ستير وكي هشام بن كي هاشم وكي عبد النصر بن حجي محمود وعبد المنزل بن مصطفى وجميع المشايخين في الدين. ثم خصوصا جدي كي حجي بن حجي سيدنا وحجي صالح بن حجي جعفر وحجي عمر بن كثير وحجي منصور بن حجي عبد المجيد. ثم إلى جدتي حجي محمود وحجي بنت حجي عبد الغني وحجي أسلي بنت حجي أحمد وحجي تمينة بنت نايا كردة. ثم خصوصا إلى أبي حجي حسن بن حجي منصور. ثم إلى أمي حجي مصبيح بنت حجي محمد مجيد وجميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخلاننا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم خصوصا إلى صاحب المحسنين في هذا المجلس. ثم إلى صاحب هذا الكتاب والقاء الشيخ محمد زاد رحمه الله تعالى. كل شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Fa'amma iza kana waqtul qiyamati qariban, maka tatkala maka adapun iza kana apabila adalah waqtul qiyamati qariban, waktu kiamat telah dekat. Tatkala apabila waktu kiamat telah dekat, wa zaharal fasqu wal fujur, dan tampaklah kefasikan wal fujur, dan kehinaan, maksudnya perbuatan dosa. Wa kasuratil ma'asi waz zunubu, dan banyaknya kemaksiatan dan dosa-dosa. Pakai fi'il semua tuh ya. Zahara, kasurat, fa'ilnya ma'asi, zunubu, alal ardi, di atas muka bumi. Wa rafa'a, sama pakai fa'il. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari, dan telah terangkat amar ma'ruf, perintah dengan kebaikan, wa nahyu 'anil munkari, dan larangan dari kemungkaran, nahi anil munkar. Wa da'afat, dan telah lemah ahkam syariati, hukum-hukum syariat. Fa fi zalika zamani, maka pada waktu itu tasjudu syamsu tahtal arsy, bersujud matahari di bawah arsy, miqdara lailin, seukuran satu malam. Fala yuzinu laha antatlu'a, maka tidak diizinkan laha, bagi itu matahari, antatlu'a, bahwasanya dia terbit. Kita masih cerita tentang tafsir daripada kata-kata wasyamsu tajri li mustaqarrilah, matahari itu dia berputar di porosnya. Ada satu mengatakan bahwa satu kejadian nanti matahari itu tidak akan dia berputar di porosnya. Kapan
kejadian itu adalah ketika nanti mendekati hari kiamat, di mana sesuai dengan sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Selama ini kita ketahui bahwa matahari dari timur dia terbit lalu tenggelam di barat. Tapi kata baginda Rasul, tidak terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Ini menandakan bahwa nanti matahari akan terbit dari barat. Ketika itu kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak berguna lagi iman seseorang. Maksudnya sudah tidak berguna lagi iman seseorang saat itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika matahari terbit dari barat, berarti si matahari suatu saat dia bisa keluar dari porosnya, menandakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai bukti bahwa matahari itu ada yang mengatur. Jadi ini nanti menjadi dalil bahwa matahari ada yang atur selama ini. Kalau kata orang itu hukum alam berputar, enggak, itu aturan Allah. Itu Allah yang atur. Karena apa? Karena kata baginda Rasul, nanti di akhir matahari itu akan terbit dari barat. Maka berarti dia keluar dari porosnya, ya. Keluar dia dari porosnya. Dia terbit dari barat. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika telah dekat hari kiamat. Nanti makin mendekat hari kiamat, kefasikan makin tampak, kezaliman makin tampak, orang makin berani berbuat maksiat, fujur, berbuat sesuatu yang hina makin berani. Orang kalau zaman dulu pacaran nggak berani terang-terangan, pegang-pegangan, cium-ciuman nggak berani. Tapi ke zaman sekarang, Masya Allah, bahkan orang sampai berani publish, ya, di media sosial, dilihatin orang, dipertontonkan. Nah, ini namanya sudah mulai zahar, tampak. Ini tampaknya ini adalah menandakan semakin dekat dengan hari kiamat. Hari kiamat, orang udah gak peduli sama agama, orang udah gak peduli sama yang namanya kemaksiatan orang lain, masa bodoh, udah pikirin nafsi-nafsi. Ya, ketika itu banyak terjadi kemaksiatan, wazunub, dosa-dosa di alal ardi, di atas muka bumi. Terangkat amar ma'ruf nahi munkar. Orang amar ma'ruf nahi munkar udah mulai terangkat. Maksudnya terangkat apa? Nggak ada. Orang udah nggak ada yang berani negakin amar ma'ruf nahi munkar. Nanti begitu di akhir zaman tuh. Ya. Orang udah nggak peduli. Mabok-mabok ya kamu mabok. Saya nggak peduli kamu mabok. Nah, ini makanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini sangat sulit. Mungkin zaman kesini mungkin hilang. Sekalipun banyak kiai, sekalipun banyak kiai, sekalipun banyak habaib, sekalipun banyak ulama, tapi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar enggak semua. Kalau hanya sekedar ngajak orang berbuat baik, ngajak orang untuk berbuat kebaikan, itu mudah. Tapi kalau nahi munkar, melarang kemungkaran, orang berbuat mungkar kita usik, ini berat. Nanti di akhir zaman mungkin hilang yang kayak begitu, mungkin hilang tuh. Ya. Kiai-kiai ulama yang pemberani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mulai hilang. Kiai yang sibuk ngajar aja, sibuknya ngajar, bilangnya, ya, mereka bilang dengan kelembutan. Padahal enggak seperti itu. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini menjadi umat terbaik kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti ulama model begini mulai hilang, nggak berani negor, nggak berani ngomelin, nggak berani bilangin. Ada kesalahan diem aja. Dia diem aja, nggak berani. Lalu ya, wadu'afat ahkamu syariat, hukum syariat mungkin lemah nanti. Hukum syariat orang udah mulai nggak pakai lagi. Maka ketika sudah terjadi itu, nah akan
akan bersujudlah nanti si matahari. Kemarin kan udah kita ketahui bahwa matahari sebenarnya setiap hari dia minta izin buat nggak mau terbit karena saking kesel ngelihat perlakuan manusia di atas muka bumi. Tapi ternyata ya Allah nggak izinin dia untuk nggak terbit dan akhirnya masih terbit seperti sekarang. Tapi nanti satu saat dia akan sujud si matahari, dia minta kepada Allah, ya, miqdar lailin, dikatakan sekedar satu malam. Jadi ini malam, satu malam dia minta, maka fala yuzinulaha an tatlu'a, dia tidak diizinkan lagi buat terbit. Ada satu masa nanti matahari dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mau terbit, nggak dikasih izin sama Allah untuk terbit. Makanya salah satu tanda-tanda kiamat adalah terjadi sebelum matahari itu dia terbit dari barat, itu malamnya, ciri-cirinya malamnya terjadi sangat lama. Dikatakan sampai 3 hari 3 malam tidak keluar matahari. Jadi malamnya lama itu. Besoknya timbul tuh matahari udah di barat. Itu cirinya. Ya, sebagaimana di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, ulama pun sama, syarah pun mengatakan seperti itu, bahwa nanti matahari dia akan lama. Ya, ketika mau terjadi kiamat, matahari akan lama timbul. Jadi malam gelap selama 3 hari 3 malam. Jadi malam itu, pada malam itu ya, akan terasa malamnya itu ya, biasanya malam cuma sebentar gitu ya, berapa jam doang dari mulai terbit matahari dari terbenam matahari sampai terbit lagi kurang lebih 11 jam gitu ya, cuma 11 jam. Pada saat itu ya berputar seperti 3 hari 3 malam. Malam terjadi berarti kurang lebih 36 jam ya. Kurang lebih berarti 72 jam. Nanti kalau seperti 3 hari 3 malam pada saat itu ciri-cirinya, ciri-ciri pada saat matahari nanti akan terbit dari barat. Apa semua orang ngerasain? Enggak. Dikatakan kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak merasakan pada saat itu bahwa malam itu sangat lama, kecuali yang bisa merasakan adalah orang-orang beriman, yang dia beribadah setiap malam. Lalu dia merasa bahwa malam ini begitu lama dibanding malam-malam sebelumnya. Ini ciri-cirinya, salah satu ciri-ciri kiamat. Wal qamaru kadzalika, dan bulan seperti demikian. Yaji'u ila makani syamsi, dia datang itu si bulan ke tempat matahari. Maksudnya di bawah arsy, dia bersujud sama Allah. Fayam kusani fi makanin wahidin, maka tinggal keduanya matahari dan bulan fi makanin wahidin, di satu tempat, miqdaro salasi layalin, seukuran 3 malam. Nah ini, jadi pada saat itu, pada saat akan terjadinya hari kiamat, terjadinya matahari terbit dari barat, sebelumnya terjadi malamnya itu tidak ada bulan. Jadi matahari nggak terbit, bulan nggak terbit. Berarti alam ini gimana? Gelap. Gak ada matahari, gak ada bulan. Pada saat itu malam itu gelap dan terasa bahwa malam itu terasa seperti 3 hari. Fatula tilkal lailati, maka dipanjangkan itu malam ya. La ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahuinya illal mujtahiduna, illa mutahajjiduna, kecuali orang-orang yang bertahajud. Jadi nggak ada yang bahasa kita pada saat itu kalau malam itu sangat panjang, nggak ada yang kecuali mutahajjid, orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Karena dia biasa melaksanakan tahajud, dia berasa kok ini malam begitu lama. Jadi kebiasaan orang soleh itu mereka
bertahajud, lalu kemudian nunggu sampai datang waktu subuh. Itu kebiasaan orang soleh. Pada saat itu dia rasakan bahwa dia udah sholat seperti biasa, udah zikir, wirid, tapi kok nggak kunjung datang waktu fajarnya, subuhnya kok nggak datang-datang. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh bahasa kita pada malam itu kecuali orang yang tahajud. Fa'iza aiqazu min naumihim, maka apabila mereka terbangun min naumihim dari tidur mereka, orang-orang itu yang pada tidur ketika dia terbangun, qamu, mereka melaksanakan ila ibadati, kepada menunaikan ibadah-ibadah, wa ta'ati, dan ketaatan-ketaatan, wa zikri, dan zikir, wal auradi, dan aurat-aurat, ya. Itu orang yang bertahajud tadi itu, ketika dia bangun tidur biasa dia laksanain ibadah, ya, dia zikir, dia wirid, wa adau, dan mereka melaksanakan wazaifa ibadatihim, tugas-tugas ibadah mereka, kama yaf'aluna, sebagaimana mereka melakukan kulla lailatin, setiap malam. Jadi pada saat itu, pada malam itu mereka pas dari bangun tidur, mereka biasa langsung wudhu, lalu sholat, zikir, wirid, ya, kayak biasa, kayak orang melaksanakan kayak kebiasaan mereka pada saat itu. Dia biasa. Tapi falam yatlu'il fajr, maka tidak terbit fajar. Bedanya pada saat itu nggak terbit fajar, kok nggak subuh-subuh. Mereka bangun, mereka tahajud, dan ketika mereka bertahajud, mereka zikir, ibadah seperti biasa, tapi kok ini fajarnya nggak terbit. Nah, ini makanya yang dikatakan yang bisa itu adalah orang-orang yang biasa bertahajud. Nah, kalau yang pulas saja ini udah orang menjadian masih malam, mendusin masih malam, 15 kali mendusin masih malam, tidur aja, nggak dia bahwa pada saat itu malam itu terasa lebih lama. Maka yang bisa yang pada kejadian itu, kejadian kiamat itu, yang terjadi kiamat itu orang yang bertahajud. Dia yang bertanya, yang terjadi kiamat. Yang pulas saja. Alarm udah 30 kali bunyi, nggak ada bunyi. Gitu. Ya, acan, tempelan. Pas bangun tidur, kok ini gak azan? Bukan gak azan, udah azan dari tadi. Udah mau siang. Lalu gitu. Itu kan orang yang lalai. Orang yang lalai kan gitu, jadi dia nggak ngeh. Nanti pas malam itu pas kejadian itu, kejadian yang mau kiamat itu, bahwa malam terasa 3 kali 4 malamnya, dia nggak berasa. Ditungguin sama orang yang soleh. Wa nazzaru ila nujumi wal kawakibi, dan mereka melihat ila nujumi, kepada bintang-bintang, wal kawakib, sama bintang-bintang, ya. Akhirnya mereka pada melihatin bintang, wahia ala haliha, dan dia atas keadaannya. Ya, kalau bintang ada biasa, kayak biasa. Kok lama banget kata dia, kok gak ada tanda-tanda fajar, udah ibadah, udah kayak biasa, sholat tahajud, zikiran, wiridan, kok gak subuh-subuh. Wazannu, dan mereka menyangka anna fakidna, anna, bahwasanya kami fakidna, telah meninggalkan kami al-waktu, oleh waktu, ya, bahwasanya kami telah kehilangan waktu, katanya. Kami kehilangan waktu nih.
au naqisna min wazaifina, atau kami kurang min wazaifina daripada tugas-tugas kami, minat taati daripada ketaatan-ketaatan. Pada saat itu mereka pada menyangka ini waktunya emang yang hilang dari kita, atau kita yang ibadahnya kurang ya. Jadi kan orang kalau biasanya dia punya kebiasaan bangun malam, lalu dia zikir, lalu dia sambil nunggu subuh, itu kan biasanya dia punya perkiraan. Nah biasanya bangun, habis bangun dia sholat tahajud, habis sholat tahajud lalu kemudian dia zikir, habis zikir ya kira kurang lebih ya setengah jam udah azan, kan gitu biasanya orang kalau udah ini udah biasa, dia punya perkiraan. Tapi pada saat itu kok nggak subuh-subuh, dia liatin bulan, dia liatin matahari, bintang-bintang. Ketika dia liatin bintang-bintang, ya bintang kayak biasa. Akhirnya mereka pikir apa waktunya yang hilang, atau kami yang kurang ibadahnya ini. Summa jitahadu fi ta'ati, kemudian mereka bersungguh-sungguh fi ta'ati di dalam ketaatan, wal zikri dan zikir, wal auradi dan wirid, walam yatlu'il fajr, dan tidak terbit juga fajar. Begitu mereka mengira kita ibadahnya kurang ya, coba dah ya ibadah lagi tuh. Itu yang ibadah yang malam itu bahwa ini ya malam itu lebih lama, dia sampai ngulangin lagi, jatuh ya ibadah lagi, wirid lagi, udah wirid, lah kok kagak nongol juga nih matahari. Itu pada saat itu tuh, malam itu, jadi bayangin ya, bayangin pada saat malam itu orang yang ahli ibadah dia nungguin subuh, gak ada tindakan subuh. Kalau santri kebalik, jangan subuh, mendingan kalau bisa malam terus, biar tidur biar puas. Bisa kebiasaan buruk sih ya. Pinter banget teman santri mengendalinya. Malam itu waktu ibadah. Jadi kadang sampai, waduh ngobrolnya sampai jam 2, sampai jam 3, setengah 4 tidur. Subuh ya agak dengar udah pules gitu gondrong ya, pules aja subuh sampai matahari terang. Allah, udah lalai namanya ya. Kalau kita kesiangan sekali 2 kali wajar ya, tapi kalau setiap hari Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan biasakan ya, bangun subuh biar bangun, bangunin. Jangan sampai ketika terjadi ini nih, kita kira-kira gitu, kalau kita kejadian ini terjadi sama kita termasuk orang yang tidur aja apa yang lagi nungguin kira-kira. Gitu kira-kira gambarannya. Romannya pada tidur semua ini, nggak ada kayaknya nungguin subuh, jarang orang nungguin subuh. Tapi dia punya cita-cita ya, dia punya cita-cita soleh, biar amalnya ngikutin orang soleh gitu ya. Dia punya cita-cita jangan sampai kesiangan, istighfar biar banyak. Itu kata guru saya, kalau kita sampai berturut-turut kesiangan itu boleh jadi kita punya salah ya, maksudnya kita punya salah, ada dosa yang istimrar, yang terus-menerus yang kita lakuin, tapi kita ngerasa biasa-biasa aja ya, itu sebuah azab dari Allah buat kita ketika kita gak bisa bangun subuh. Kata guru saya gitu, itu azab itu. Kamu gak usah pakai nungguin azab yang celaka segala macam, yang orang-orang pada tahu. Kamu gak bisa bangun subuh, itu udah azab dari Allah. Jadi istighfar, hati-hati ya, jangan kebiasaan, jangan tenang-tenang aja ya, jangan tenang-tenang, jangan langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah kok gak bisa saya bangun ya, orang-orang bisa,
Padahal orang-orang kerja, dia dari pagi sampai sore pulang, lalu kemudian dia tidur tapi bisa bangun subuh. Saya siang tidur, iya, sore tidur, sampai lagi ngaji tidur, tapi subuh kesiangan juga. Sakti nih. Nanti begitu ngaji pagi, ada ngaji pagi tidur kan saya. Kok pagi bisa ngantuk ya? Iya. Saya mau husnuzon, tahajud kayaknya. Tapi tiap hari begitu. Kalau ngaji cemerlang, nanti mau ngapain begitu? Malam tahajud kan ya. Kalau dilihatinnya nggak tidur juga tapi dia malam. Ini hati-hati ya. Kalau emang pengen jadi jagoan kagak tidur gitu, pengen jadi tukang begadang, jangan tidur sekalian sampai subuh. Itu baru benar begitu. Nanti ngobrol apa namanya, ngobrol sampai malam. Ya kalau ngobrol jam 3 dia ngantuk. Itu pasti jam 3 dia ngantuk ya, tidur. Jadi paksakan itu. Jadi kalau saya alhamdulillah walaupun tidur jam 2, setengah 3 ya, bangun ya kalau azan kita tuh melek gitu. Kadang walaupun sangat ngantuk ya, tetap saya paksain sholat dulu dah. Walaupun sholat sendiri, kadang di kamar sholat kalau udah lelah banget. Baru nanti habis sholat nggak tahan banget tidur. Yang penting jangan sampai kehilangan subuh gitu. Itu ya kayak gitu ya. Nah, nih ya, tukang begadang. Tukang begadang. Kalau mau jadi tukang begadang, begadangnya sejati. Jangan nanggung gitu maksudnya, jangan nanggung. Ya begadang sekalian. Sampai kapan? Sampai subuh. Nah pada saat itu kejadian begitu. Mereka begini aja. Walam yatlul fajr, tapi nggak datang juga ke subuh. Wa nazaru ila nujumi, mereka lihat lagi ke bintang-bintang wal kawakib, bintang-bintang jaliyatin. Wa hiya ala haliha, dan dia atas keadaannya tuh si bintang-bintang tetap aja begitu bintang. Udah 2 kali ibadah ngeliatin bintang masih aja malam ini. Wa khafu min hadhihi alamati, dan mereka takut daripada ini tanda. Wa ayqanu, dan mereka meyakini anna hazihi, bahwasanya ini min alamatil qiyamati, daripada tanda hari kiamat. Pada saat itu mereka ya Allah, jangan-jangan ini tanda kiamat. Karena memang tanda ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi di hadis. Jadi orang soleh biasanya dia udah tahu, udah baca, udah pernah baca hadis. Fa'akhbar ba'duhum ba'dan, maka memberi informasi sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wajtama'u fil masajidi, maka mereka berkumpul di masjid-masjid. Yatadarra'una ilallahi ta'ala, mereka merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa yabkuna min khasyatillahi ta'ala, dan mereka ketakutan dan mereka menangis daripada ketakutan kepada Allah Ta'ala. Kira mereka bahwa ini ya Allah, jangan-jangan ini tanda kiamat yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pada kumpul di masjid, mereka pada nangis semuanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min tilka ta'ifati, dan dari kelompok ini ya, dari itu kelompok yujadu, didapati kelompok itu fi kulli biladin, pada setiap negara.
Jadi nanti itu setiap negara ada nih kelompok ini nih, kelompok orang-orang yang dia tahajud. Di Indonesia, di mana, di setiap belahan negara ada orang-orang yang dia ini nih, nungguin ini, lalu dia ngeh bahwa ini adalah salah satu tanda kiamat. Walakinnahum, akan tetapi mereka kelompok ini tuh qalilun, jumlahnya sedikit. Orang kayak ini sedikit. Wa bainan nasi zalilun faqirun la i'tibara lahum baina aghniyai. Dan di antara manusia yang zalil, yang hina, faqirun, lagi fakir, maksudnya fakir di dalam amal ya. Di antara orang yang hina itu la i'tibara, tidak dia mengambil iktibar lahum bagi mereka bainal aghniya, di antara orang yang kaya ibadahnya. Jadi pada saat itu orang-orang yang hina tidak merasakan la iktibar, dia nggak merasakan itu, nggak merasakan kalau pada saat itu malam terjadi sangat lama sampai diibaratkan itu setara dengan 3 hari pada saat itu. Besok kita lanjutin lagi ceritanya. Nanti ini adalah ya, benar ini yang dikhabarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari akan terbit dari barat. Ini adalah ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli taat. Kalau memang kita belum bisa taat, bercita-citalah untuk jadi orang taat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil qana bima 'alamtana rabbil 'alimna allazi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.